Ini adalah edisi terakhir dari serial Ramadan dan Ekologi tahun 1445 Hijriah. Di sini saya akan menyampaikan poin penting dari yang kita dapatkan dari ibadah Ramadan ini, yakni yang pertama kita ambil dari puasanya, yang kedua kita ambil dari anjuran untuk banyak memberi, banyak bersedekah dan juga zakat. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang kita bisa terapkan sebagai gaya hidup kita sehari-hari, dan juga tidak hanya dalam skala individu tapi juga bisa diterapkan dalam sistem kenegaraan kita, terutama untuk pengelolaan sumber daya baik alam maupun manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama kita coba untuk mengambil pesan apa yang ada di dalam ibadah puasa. Puasa bentuknya adalah kita tidak makan, tidak minum, dan tidak yang lain dari subuh sampai maghrib. Yang itu semua sebenarnya makan, minum, dan lain-lain itu di hari-hari lain kita diperbolehkan saja. Tetapi pada waktu Ramadan kita diminta untuk menahan diri dulu, yang itu artinya waktu mengkonsumsi kita itu dibatasi separuhnya. Yang artinya pula ketika waktu dibatasi itu pesan buat kita bahwa kita juga harus membatasi jumlah konsumsi kita. Itu satu. Lalu coba kita tengok dari berkaca dari pesan dari ibadah puasa ini, kita tengok diri kita, apakah kita sudah secukupnya sebenarnya. Ternyata belum. Sekarang ini di dunia modern ini kita banyak melakukan pemborosan, kita banyak melakukan inefisiensi. Misalnya saja ketika sekarang sudah fasilitas sudah sangat dimanjakan, sangat memanjakan kita. Kita mau jalan dalam jarak 200 meter saja kita naik motor, padahal jalan kaki saja sudah cukup. Ketika jalan kaki kita tidak menimbulkan emisi dan tidak menggunakan bahan bakar, tetapi kita naik motor. Itu satu. Terus yang kedua, apakah kita sudah secukupnya atau masih berlebihan dalam hal pakaian? Berapa banyak pakaian yang kita miliki saat ini, dan berapa banyak pula kalau kita mau jujur yang sebenarnya kita butuhkan untuk hidup, untuk dipakai dalam keperluan sehari-hari. Kalau kita semakin banyak memiliki pakaian, artinya kita seperti yang sudah saya katakan yang lalu-lalu, nggak cuma pakaian dan lain-lain. Ketika kita semakin banyak membeli, banyak mengkonsumsi, berarti kita semakin banyak berperan dalam membuat kerusakan lingkungan dari proses pengambilan sumber dayanya, bahannya, dan proses pembuatannya, dan juga dalam menimbulkan sampah setelah barang itu kita pakai. Maka coba itu kita renungkan, kita amati diri kita evaluasi sendiri-sendiri bagaimana pola hidup dan gaya hidup kita yang ternyata itu masih berlebihan. Dan di Ramadan ini kita diingatkan agar kita tidak berlebihan lagi, kita benar-benar secukupnya. Dengan kita secukupnya artinya kita berperilaku yang tidak eksploitatif. Kita berperilakunya menjaga konservatif, menjaga alam ini. Yang kedua, kita diminta untuk banyak memberi dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama ada syariat yang wajib, yaitu zakat, simbol kita memberi kepada sesama. Yang kedua, ada anjuran dari hadis Nabi bahwa kita diminta untuk banyak bersedekah di dalam bulan Ramadan ini. Misalnya adalah sedekah memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Itu artinya kita diminta untuk dalam hidup ini
yang ada di pikiran kita adalah give, bukan take terus. Kita diminta oleh Allah dalam Ramadan ini diingatkan, dilatih agar di kehidupan kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita itu sesedikit mungkin untuk mengambil dari alam ini. Yang ada di pikiran kita jangan bagaimana aku bisa membangun rumah yang megah, bagaimana aku bisa membeli mobil yang terbaru yang fiturnya paling canggih, bagaimana agar aku bisa membeli baju, membeli pakaian yang sedang tren, yang paling tren, paling in saat ini, bagaimana aku bisa membeli itu es krim yang terkenal, yang viral saat ini, dan lain-lain. Bukan itu, bukan apa yang kita ambil, yang kita pikirkan. Akal kita bukan kita kerahkan untuk bagaimana kita bisa mengambil, bisa mendapatkan, bisa memiliki dan memiliki. Bukan itu, tetapi sebaliknya, give. Akal kita itu kita kerahkan, tenaga kita kerahkan, perjuangan itu kita kerahkan untuk memberi manfaat kepada kehidupan. Itulah pesan Ramadan ini. Itulah yang Allah inginkan dari kita beribadah Ramadan, tidak hanya sekedar kita menjalani syariatnya saja, tetapi kita memetik hikmah, memetik pelajaran, memetik nilai yang ada di dalam bentuk peribadatan ini. Puasa kita ambil bahwa kita menahan diri, kita tidak mengambil banyak, kita mengambil sedikit dari alam. Yang kedua, kita zakat, kita bersedekah, itu artinya adalah kita agar melakukan sikap regeneratif, konservatif. Kita menjaga kelestarian lingkungan itu. Ketika kita mengambil dari alam, kita kembalikan itu lagi, kondisi alam itu lagi. Itulah yang Allah minta kepada kita dari ibadah Ramadan ini. Tidak hanya sekedar menjalankan syariatnya saja, yang kita berharap dengan begitu kita memperoleh predikat takwa. Ketika takwa itu adalah taat, berhati-hati artinya, atau eling lan waspodo, maknanya itu akan terjadi pada kita ketika kita sudah bisa tidak hanya melaksanakan syariatnya tanpa kita mau ngambil maknanya, memikirkan maknanya, tetapi itu takwa itu akan terjadi secara otomatis ketika kita itu mengambil makna itu dan kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah fungsi dari ibadah mahdhah, ibadah ritual, salah satunya adalah puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain juga sama, sebenarnya memiliki fungsi yang tidak hanya dijalani sebagai rutinitas saja, yang itu menghasilkan pahala kemudian nanti akan bisa jadi tiket masuk surga, bukan begitu, tetapi semua yang kita laksanakan dan sebagai ibadah ritual itu merupakan satu latihan, satu simbol yang di dalamnya ada nilai-nilai, ada pesan-pesan yang mestinya itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari skala individu sampai skala kenegaraan. Itu, dan dalam ibadah puasa ini adalah itu tadi, kita dengan beribadah puasa kita diminta oleh Allah untuk bersikap anti eksploitatif. Seminim mungkin kita mengambil dari alam. Hiduplah sederhana, dan pada saat yang sama kita diminta untuk banyak memberi. Untuk setiap langkah kita itu kita niatkan give. Bagaimana aku bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kehidupan ini. Manfaat yang terbaik adalah manfaat yang semakin luas yang mendapatkan manfaat itu, dan semakin panjang yang kurun durasi dari kemanfaatan itu. Kita bisa memberi manfaat kepada misalnya diri kita sendiri atau kepada keluarga kita. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu kita bisa memberi manfaat kepada alam semesta seutuhnya dan jangkanya panjang, yakni dengan kita perhatian terhadap ekologi. Ekologi itu adalah memberikan manfaat kepada semesta raya dengan durasi yang sangat panjang.
kita tidak hanya memikirkan saat ini saja, tetapi kita memikirkan ribuan tahun mendatang ketika kita sudah tidak ada lagi, tetapi generasi-generasi berikutnya, anak cucu cicit kita mendapatkan manfaat dari pelestarian lingkungan yang kita perjuangkan saat ini. Kalau kita tidak mau berjuang saat ini, nanti anak cucu cicit kita akan kita warisi lingkungan yang rusak. Apakah itu bukti dari kita sayang kepada mereka? Kan tidak. Dan juga ketika kita memberi manfaat yang seluas-luasnya, itu yang kita beri manfaat bukan saja hanya manusia saja. Kita tidak berpikir antroposentris dalam ekologi. Kita berpikirnya adalah universal, holistik. Kita tidak berpikir hanya kita berbuat baik kepada sesama manusia saja, tetapi kepada semuanya, semua makhluk Tuhan itu kita berbuat baik kepada mereka, karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa mereka. Kita ini harus hidup secara bertimbal balik. Kita mengambil manfaat dari mereka, ya kita memberi manfaat kepada mereka juga. Ketika melaksanakan pertanian misalnya, pertanian yang kita lakukan ya mestinya adalah regeneratif, yang sekarang sedang saya mulai usahakan. Kita bertani tanpa merusak lahan pertanian tersebut, tanpa merusak keanekaragaman hayati, kita tetap menjaga itu semuanya. Jadi kalau ada ide-ide untuk melakukan pertanian yang itu akan dijadikan sebagai andalan untuk mengatasi masalah pangan di negeri kita, yang pertanian itu adalah merupakan pertanian yang skala besar, yang caranya adalah dengan menebang hutan, terus kemudian sistem pertaniannya juga pasti akan terkendali dan tergantung pada industri, yaitu industri pupuk, industri pestisida, industri peralatan pertaniannya itu bukan pertanian regeneratif namanya, itu pertanian yang eksploitatif, yang itu akan merusak, yang akan selamanya ketergantungan, tidak menjaga kelestariannya. Pertanian regeneratif sudah dicontohkan oleh masyarakat adat, yang itu terbukti sampai sekarang. Terbukti ketika corona kemarin, ketika masyarakat modern ini kelepek-kelepek terpukul, benar-benar ambruk karena virus corona, masyarakat adat tenang-tenang saja, bisa dikatakan nyaris tidak terdampak oleh corona. Mereka memiliki sistem pangan yang turun-temurun dijaga dari nenek moyang mereka selama ribuan tahun, yang dilestarikan sampai sekarang, dan itu bisa membuat mereka hidup sejahtera. Dan juga masalah pangan, karena ini lagi isu pangan lagi naik. Beras harganya fantastis sampai 18.000 1 kilonya. Maka saya juga perlu secara spesifik untuk untuk bicara tentang pangan. Pangan, kalau kita mau bicara kita menilik ke belakang, sebenarnya nenek moyang kita itu makanya bukan beras, tetapi pada Orde Baru kita diminta untuk semua rakyat Indonesia itu diseragamkan pangannya menjadi beras semua, yang itu menjadi persoalan sampai sekarang. Sekarang banyak orang yang tergantung, kalau tidak makan nasi, yaitu dia anggap belum makan. Kalau saya alhamdulillah sudah sejak lama sekali tidak harus nasi setiap hari, makan apa aja oke, tidak harus pakai nasi. Nah, jadi kita ini mengingatkan kita juga bahwa kita itu memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak. Seperti yang saya katakan di awal, Allah itu memberikan kita keluasan sumber daya alam dan juga sumber daya sosial yang luar biasa kaya. Keanekaragaman hayatinya, baik itu keanekaragaman flora maupun fauna, itu sangat banyak sekali yang mestinya itu kita jaga. Tetapi saat ini juga sudah banyak yang punah
itu karena keanekaragamannya, karena banyak tanaman-tanaman maupun binatang-binatang yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi sehingga itu tidak dibudidayakan lagi, sehingga terlupakan. Padahal Allah itu tidak menciptakan segala hal ini dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Kalau kita saat ini belum bisa mengambil manfaatnya, berarti cuma kita belum tahu aja. Pada suatu saat nanti kalau ada penelitian bahwa ini ada manfaatnya, itu sangat mungkin terjadi. Maka kita harus menjaga keanekaragaman hayati itu. Dan dengan keanekaragaman hayati itu juga dengan biodiversity itu ternyata ada peneliti yang menyebutkan bahwa itu benar-benar menjamin kehidupan benar, secara kesehatan juga, dan secara lebih luas lagi juga demikian. Pentingnya kita menjaga keanekaragaman hayati dalam di Indonesia ini, diantaranya adalah dengan kita melakukan praktik-praktik pertanian regeneratif. Dan kembali ke pertanian tadi, bahwa kita itu mesti ingat sebagai negara tropis yang dunia mengakui bahwa tanah kita adalah tanah surga, penggalan surga, yang semestinya kita itu menjaga tanah itu, merawat dan juga menggunakannya semestinya, yaitu ya sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan, yaitu untuk membudidayakan tanam-tanaman. Dan laut kita luas juga kita jadikan tempat untuk tempat hidup ruang hidup yang baik bagi spesies-spesies air, yang ternyata itu juga saat ini sudah kita rusak dengan sampah-sampah plastik. Kemarin saya belum lama ini pergi ke sebuah konservasi penyu di Trenggalek, Jawa Timur, di Pantai Kili-Kili. Mbaknya yang relawan di sana itu bilang kemungkinan hidup penyu itu sekarang sepertiganya. Yang dulu masih begitu kemungkinan hidupnya besar, sekarang menjadi sepertiganya. Karena apa? Karena adalah sampah-sampah plastik itu yang sudah kita buang di laut. Pada laut itu ikan-ikan kita tidak perlu memelihara, kita tinggal mengambilnya saja. Dengan begitu kok malah kita merusak mereka. Itulah eksploitatif tadi, karena kita banyak mengkonsumsi terus sampah-sampah hasil konsumsi itu, kemasan-kemasan itu kita buang begitu saja, tidak ada pengelolaan yang baik. Ini mesti kita perbaiki. Di dunia pertanian kita, petani adalah potret dari keterbelakangan manusia. Padahal mestinya petani itu ya orang yang paling sejahtera. Secara logika harusnya begitu, karena mereka adalah produsen pangan. Ketika orang-orangnya lain, profesi-profesi lain itu mengandalkan pangan dari petani, kenapa petani yang malah tertindas? Ini kan lucu. Harusnya petani itu yang paling unggul, jadi kasta yang paling tinggi sebenarnya mestinya, tetapi menjadi kasta rendah. Karena petani kita ya itu tadi, ketika pertanian ini sudah disetir dengan industri, dengan revolusi, setelah adanya revolusi hijau itu, petani sudah tidak mandiri lagi, benihnya harus beli, tidak membenihkan sendiri, dan pupuknya tidak pupuk yang regeneratif dari alam lagi, tetapi harus membeli juga, dan harganya juga disetir. Petani nggak boleh minta harga sekian, tetapi harga sekian itu harus mau. Dan kalau sudah tidak menggunakan itu lagi, sudah terlanjur karena tanahnya sudah bantat, sudah terlanjur kena terpapar itu, sehingga ketergantungan. Nah, ini mesti kita perbaiki dari mulai dari kecil, apa yang kita mampu. Kembali lagi, yang terakhir adalah puasa adalah kita seminim mungkin untuk mengambil dari alam. Hiduplah sederhana, jangan eksploitatif. Yang kedua, marilah kita untuk bergaya hidup, berpola hidup yang regeneratif, yang menjaga kelestarian alam. Dua hal itu adalah inti dari kita beribadah puasa. Tidak hanya sekedar menjalankan ritual, tetapi mari kita terapkan dari ibadah ritual Ramadan ini kepada kehidupan kita sehari-hari di sepanjang hidup kita. Dengan begitu insya Allah Indonesia akan jaya raya, menjadi Garuda kembali. Terima kasih.